Wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum memulai pembahasan kita malam ini, aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian tahu nggak siapa orang ini? Buat kalian yang belum tahu, orang yang ada di foto ini adalah mantan presiden Irak bernama Saddam Hussein. Saat ini Saddam Hussein memang sudah meninggal dunia, tapi dulu nih ketika memerintah Irak, dia ini dikenal sebagai seorang presiden yang sangat tegas dan juga pemberani. Nah, di malam ini aku akan menceritakan kisah hidup tentang Saddam Hussein, dimulai dari dia lahir lalu menjadi presiden Irak sampai akhirnya dia tewas secara mengenaskan di tangannya Amerika Serikat. Loh, kok bisa Amerika ngabisin dia, Nadia? Itulah makanya tonton video ini sampai habis, ya, biar kalian tahu nih jawabannya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya, ya. Check it out. Oke, jadi Saddam Hussein yang memiliki nama lengkap Saddam Hussein Al-Ajwa Al-Tikrit ini lahir pada tanggal 28 April tahun 1937 di desa Al-Auja, kota Saladin di Irak, Nah, Saddam ini berasal dari keluarga petani yang sangat miskin. Ayahnya bernama Hussein Al-Majidid dan ibunya bernama Sabhatulfah Al-Musallat, Nah, Hussein, ayahnya Saddam ini dikabarkan sudah meninggal dunia ketika Saddam Hussein masih berada di dalam kandungan. Dan konon katanya, dia ini meninggal karena menderita penyakit kanker. Tapi nih ada juga sumber lain yang bilang bahwasanya Sabha atau ibunya Saddam ini hamil di luar nikah, dengan pria yang tidak dikenal. Entah mana yang benar ya, tapi yang jelas sejak lahir Saddam Hussein ini sudah tidak melihat ayah kandungnya, ya. Nah, setelah ayahnya ini meninggal dunia, ibunya Saddam ini sempat menderita frustasi berat sampai-sampai dia tuh nggak sanggup untuk mengasuh Saddam Hussein yang pada saat itu baru saja lahir. Jadi ibunya ini macam kena baby blues gitulah. Karena kondisinya cukup mengkhawatirkan, Saddam Hussein ini pun diasuh sementara oleh pamannya dari pihak ibunya yang bernama Khairallah Tulfah. Jadi Khairallah ini adalah abang kandungnya dari Sabha gitu, omnya Saddam Hussein. Dah, singkat cerita, setelah 3 tahun berlalu, kondisi mental Sabha sang ibu ini pun berangsur membaik nih. Dia udah nggak depresi lagi. Dan setelah sepenuhnya pulih, dia pun menikah lagi dengan seorang pria bernama Hasan Al-Ibrani. Setelah menikah untuk kedua kalinya, Sabha pun kepikiran untuk mengasuh Saddam Hussein dengan tangannya sendiri. Sabha pun segera langsung menjemput Saddam yang pada saat itu masih berusia 3 tahun dari rumah abangnya si Khairul tadi. Alhasil sejak saat itu Saddam Hussein ini pun tumbuh di bawah pengasuhan ibu kandung dan juga bapak tirinya Hasan tadi. Jadi Hussein bapak kandungnya, Hasan bapak tirinya, ya, jangan terbalik-balik. Nah, awalnya semua memang berjalan baik-baik saja. Saddam dan keluarganya ini hidup dalam hubungan yang sangat harmonis dan bahagia. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama, karena bertahun-tahun kemudian Saddam ini mendapatkan tindak kekerasan dari Hasan atau dari bapak tirinya ini. Bapak tirinya itu tuh sering mendidik Saddam dengan berbagai aksi kekerasan, macam ditendangnya lah, dicubitnya lah, bahkan dipukulinya Saddam tuh apabila si Saddam ini melakukan kesalahan kecil lah gitu, Dan parahnya lagi, selain melakukan kekerasan fisik, Hasan ini juga sering melakukan melenyapkan sama si Saddam. Perilaku keji dari bapak tirinya itu secara tidak langsung mempengaruhi lah itu kan perkembangan mental si Saddam. Dia ini pun tumbuhlah menjadi anak yang keras, anak yang nakal dan juga pemberontak. Saddam ini tuh sering sekali terlibat dalam berbagai aksi tawuran dengan kawan-kawan sebayanya di sekolahnya juga. Nah, puncaknya nih ketika usia Saddam baru berusia atau baru menginjak 16 tahun, dia didaulat sebagai ketua geng jalanan, 16 tahun tuh. Kenakalan Saddam ini pun lama-kelamaan membuat Sabha sang ibu ini merasa kerepotan, sehingga ibunya ini pun berinisiatif untuk menyerahkan Saddam kepada abangnya lagi atau si Khairul tadi tuh loh. Maafin ibu ya, nak, ya, ibu udah nggak sanggup lagi ngurusin kamu. Mulai sekarang kamu tinggal lagi sama om kamu, ya, kata dia kayak gitu. Nah, mendengar perkataan itu, Saddam tidak bereaksi apapun, selain ya udah menuruti perintah ibunya. Dah nih, setelah tinggal bersama sang paman, kehidupan Saddam nih perlahan-lahan mulai berubah menjadi ke yang lebih baik lagi. Hal ini terjadi karena Khairul sang omnya ini mendidik dengan sangat tegas tapi penuh dengan kasih sayang, Selain memberikan perhatian yang cukup, Khairul ini juga memberikan pendidikan yang sangat layak, yaitu dengan menyekolahkan Saddam di sekolah berbasis hukum yang ada di Baghdad. Dan gak cukup sampai di situ aja, ketika usia Saddam baru menginjak 19 tahun, Khairul mengajaknya terlibat dalam suatu gerakan politik, yaitu bergabung dengan sebuah partai yang bernama Partai Ba'ath. Nah, jadi Partai Ba'ath ini merupakan partai yang memiliki misi pan-Arabisme
namanya, atau menyatukan berbagai negara di Timur Tengah menjadi sebuah negara besar. Dan selain itu, Partai Ba'ath ini juga dikenal sebagai partai oposisi yang sangat berambisi untuk menggulingkan pemerintah Irak pada kala itu, ya kan. Nah, udahlah nih, setelah bergabung menjadi anggota Partai Ba'ath tadi, Saddam Hussein ini pun mulai tuh menunjukkan sifat kepemimpinannya. Dia dikenal sebagai salah satu anggota yang sangat cerdas, yang sangat vokal dan juga sangat pemberani. Berkat karakternya itu, pada tahun 1957, Partai Ba'ath pun menugaskan Saddam Hussein untuk menjalankan sebuah misi besar, yaitu menghilangkan nyawa Perdana Menteri Irak namanya Abdul Karim Qasim. Mendengar perintah itu, Saddam yang masih berusia 20 tahun waktu itu langsung mengiyakan tanpa pikir panjang lagi. Itu tugasnya. Akhirnya pada hari yang sudah ditentukan, Saddam pun langsung mencegat iring-iringan mobil sang Perdana Menteri di sebuah lokasi, dan ketika mobil yang dikendarai Abdul itu melintas di hadapannya, disitulah Saddam langsung melepaskan sebuah tembakan. Tapi rupanya tembakan itu tidak melukai target, atau dengan kata lain, di sini Saddam Hussein gagal nih dalam upaya penghilangan nyawa si Perdana Menteri ini. Dan selain misinya itu gagal, Saddam Hussein juga diketahui terkena tembakan pistol pula dari salah satu ajudan yang melawan. Nah, tembakan itulah yang membuat Saddam Hussein mengalami luka parah di bagian kakinya. Tapi meskipun begitu, dia ini ternyata berhasil pula melarikan diri dari TKP sebelum tertangkap sama aparat. Udah kabur dia ini kan. Tapi sudah pada heboh tuh, ada orang yang mau bunuh Perdana Menteri kita nih gitu kan. Meskipun Saddam Hussein itu berhasil kabur, Perdana Menteri Abdul tadi langsunglah mengeluarkan ultimatum kan untuk tangkap dia, kata gitu. Dan hal itu membuat Saddam Hussein yang masih berusia 23 tahun ini menjadi buronan yang paling diburu di seluruh Irak. Baru 23 tahun umurnya tuh. Selain diburu, pada tanggal 25 Februari tahun 1960, Saddam Hussein ini juga dijatuhi hukuman mati di sebuah persidangan yang bernama persidangan absentia namanya. FAE, persidangan absentia ini merupakan persidangan yang tidak dihadiri oleh tersangkanya. Jadi walaupun Saddam Hussein ini belum ketangkap, ya dia tetap dijatuhi hukuman mati gitu loh. Nah, udah nih, setelah menyadari bahwa dirinya dijatuhi hukuman, Saddam Hussein ini pun langsung melarikan diri tuh dari Irak. Dia pergilah ke Suriah. Tapi kan ternyata di Suriah juga kurang aman. Dia pun kembali lagi melarikan diri ke Mesir. Nah, ketika berada di Mesir inilah kehidupannya Saddam Hussein ini pun mulai berubah lebih baik lagi. Berkat koneksi politik Partai Ba'ath sama Mesir ini, si Saddam Hussein ini pun diterima dengan sangat baik oleh Presiden Mesir kala itu yang bernama Gamal Abdel Nasser, ya. Nah, selain diterima dengan baik di sana, Saddam Hussein ini juga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di Universitas Kairo jurusan hukum. Dibolehin dia kuliah di sana. Ketika Saddam Hussein hidup dengan sangat damai di Mesir, di sisi lain situasi politik di Irak justru kembali memanas lagi. Pada tahun 1963, Partai Ba'ath atau partainya Saddam tadi ini melakukan sebuah pemberontakan besar-besaran, untuk melengsarkan Abdul Karim Qasim tadi itu masih pemimpin Irak nih. Bedanya kalau dulu waktu yang diutusnya Saddam Hussein ini mereka gagal, kali ini mereka berhasil rupanya, Hal itu terjadi karena pemberontakan itu dipimpin langsung oleh petingginya Partai Ba'ath yang bernama Kolonel Abdul Salam Arif. Gak tanggung-tanggung, dalam kudeta itu mereka berhasil menghilangkan nyawa Abdul Karim Qasim, Perdana Menteri Irak tadi tuh. Dan setelah Abdul Karim Qasim ini tewas, Kolonel Abdul Salam lah yang memimpin pemberontakan tadi itu langsung tuh naik takhta dan didaulat sebagai penguasa Irak yang baru. Nah, pas sudah berkuasa ini, dia pun segera melakukan sebuah perubahan yang sangat besar, yaitu mengganti bentuk negara Irak dari awalnya negara monarki menjadi negara republik. Nah, dengan bergantinya bentuk negara itu, Kolonel Abdul Salam pun mendapatkan julukan baru, yaitu apa? Jadi presiden pertama di Irak lah dia. Dia dari monarki dipindahin republik kok. Ya kan? Nah, di saat yang sama, dia ini juga mengangkat satu rekan partainya juga yang bernama Hasan Al-Bakr sebagai wakil presidennya. By the way, Hasan Al-Bakr ini masih saudaraan loh sama Saddam Hussein, masih sepupuan mereka, ya. Ini di notes bagian sini ya. Oke, nah di masa pemerintahan Abdul Salam dan Hasan Al-Bakr ini, negara Irak ini bisa dibilang cukup stabil lah gitu dibanding sebelumnya. Tapi sayangnya hal itu ternyata tidak berlangsung lama, karena tanggal 13 Juli tahun 1966, Presiden Abdul Salam dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan helikopter. Nah, setelah dia ini tewas, otomatis ya posisi presiden di Irak kan jadi kosong nih. Disinilah sebagian besar anggota Partai Ba'ath pun akhirnya mengangkat adik almarhum dari Abdul Salam, namanya Abdul Rahman Arif, sebagai presiden Irak kedua. By the way, memang namanya mirip, kakaknya yang meninggal di helikopter tuh namanya Abdul Salam Arif, adiknya namanya Abdul Rahman Arif, ya. Nah, diangkatlah ini kan adiknya jadi presiden kedua di Irak. Tapi ternyata pengangkatan itu membuat sebagian anggota dari Partai Ba'ath itu merasa tidak terima. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa
Hasan al-Barak lah, sang wakil presiden inilah yang seharusnya naik tahta jadi presiden. Kok malah adiknya almarhum pula kayak gitu kan. Nah, perbedaan pendapat itulah Wak yang akhirnya membuat partai Ba'ath ini terpecah lah itu jadi dua kubu. Jadi ada kubu Presiden Arif, ada juga kubu Wapres Hasan gitu. Dan semakin hari Wak, pertikaian antara kedua kubu ini pun semakin memanas lagi. Puncaknya pada suatu hari nih kubu dari Wapres Hasan pun melakukan kudeta sehingga mereka pun berhasil melengsarkan Presiden Abdul Rahman Arif dari jabatannya. Nah, dilengser lah ini presiden kedua tadi kan, adik almarhum tadi tuh. Nah, setelah dia dilengser, Wapres Hasan ini pun langsung naik tahta dan diangkat menjadi presiden ketiga Irak. Ya. Nah, naiknya Wapres Hasan jadi presiden inilah Wak yang nantinya menjadi cikal bakal berkuasanya Saddam Hussein di Irak. Oke, mana ceritanya? Nah, dia kan di Mesir aja, makanya dengar dulu. Nah, jadi Wak, setelah Hasan al-Bakar atau sepupunya Saddam Hussein ini menjadi presiden Irak, dia pun mengirimkan surat lah kepada Saddam yang pada saat itu memang masih stay di Mesir tuh. Nah, di dalam surat itu Hasan menulis, "Wahai Saddam saudaraku, sekarang situasi di Irak sudah aman. Nyawamu sudah tidak lagi terancam karena sekarang akulah yang menjadi presiden yang memimpin Irak. Kalau kau mau kembali ke Irak, aku akan menjadikan kamu sebagai wakilku." Itu kata Hasan. Kata Hasan. Nah, setelah menerima surat itu, Saddam Hussein pun merasa terpanggil lah Wak di situ. Iya ya udah lama juga nih aku meninggalkan tanah airku. Dah lah aku balik aja lah, aku mau jadi pemimpin di sana, kata Saddam Hussein. Nah, didorong oleh pemikiran itu, Saddam Hussein ini pun kembalilah itu ke Irak dan langsung tuh diangkat menjadi wakil presiden di sana. Sampai sini berarti apa? Irak dipimpin oleh Hasan dan wakil presidennya adalah Saddam Hussein. Awalnya masa pemerintahan mereka berjalan dengan lancar-lancar aja Wak. Tapi seiring berjalannya waktu, Saddam Hussein ini bersikap lebih dominan dibanding sang presiden sendiri. Jadi dia nih wapres tapi bersikap seolah-olah jadi presidennya gitu Wak. Puncaknya pada tanggal 16 Juli tahun 1979, Saddam Hussein pun melakukan kudeta untuk melengsarkan sepupunya atau sang presiden ini atau Hasan al-Bakar dari kursi presiden. Memang rumit kali waktu itu Wak. Kala itu tuh Irak ini saling sikut menyikut dalam hal kekuasaan. Dan hal kayak gitu tuh adalah sesuatu yang biasa terjadi di Irak waktu itu Wak. Kira-kira dilengsarkannya lah ini kan Hasan. Setelah presiden Hasan ini berhasil dilengsarkan, Saddam Hussein sang wapres ini pun langsung lah itu naik tahta dan menjadi presiden keempat di Irak. Nah, selama menjabat sebagai presiden Irak yang keempat ini Wak, Saddam Hussein melakukan berbagai macam inovasi di berbagai bidang untuk memajukan negaranya ini. Di bidang pendidikan Wak, Saddam Hussein ini menginisiasi sekolah gratis mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi gratis. Dan ternyata program ini juga berdampak sangat besar nih bagi kemajuan warga Irak. Berkat programnya itu Wak, masyarakat Irak yang dulunya buta huruf perlahan-lahan berubah menjadi masyarakat yang sangat cerdas dan berpendidikan. Nah, perubahan drastis itu pun akhirnya membuat Saddam Hussein diberi penghargaan loh sama UNESCO dalam hal mengurangi angka buta huruf di Irak. Nah, selain di bidang pendidikan tadi Wak, Saddam Hussein ini juga berhasil membawa Irak sukses dalam bidang ekonomi. Di masa kepemimpinannya Wak, Irak ini berhasil memaksimalkan produksi minyak bumi dengan angka yang sangat fantastis yaitu 3,7 juta barel per hari. Satu barel tuh 970 liter kalau nggak salah, kalian kalikan aja lah, jadi 3,5 miliar liter per hari. Produksi besar-besaran itulah Wak yang membuat Irak pun dinobatkan sebagai negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Nah, setelah dikenal sebagai negara penghasil minyak terbesar, Irak pun mengalami perubahan ekonomi yang sangat-sangat drastis Wak. Yang sebelumnya Irak ini memiliki GDP atau penghasilan kotor 37.817 miliar dolar USD per tahun. Sekarang angka itu naik Wak jadi 53.046 miliar dolar USD, which is hampir 2 kali lipatnya kan. Nah, kenaikan pendapatan ini pun membuat Irak memiliki wajah baru di mata dunia. Kalau sebelumnya Irak ini dikenal sebagai negara miskin loh, mereka dikenal negara miskin, negara problematik gitu kan. Di masa pemerintahannya Saddam Hussein Wak, Irak dikenal sebagai salah satu negara paling kaya di Timur Tengah. Dan selain dikenal kaya, Irak ini juga dikenal sebagai negara yang sangat dermawan loh. Irak ini diketahui pernah menyumbang uang sebesar 94 juta USD untuk para gelandangan dan kaum fakir miskin yang ada di Amerika.
Amerika, wak, nggak salah dengar kalian. Pada masa itu hubungan Irak sama Amerika itu memang masih baik-baiknya tuh, wak. Makanya Presiden Saddam Hussein juga rela tuh menyisihkan sebagian penghasilan negaranya untuk menyumbang gelandangan yang ada di Amerika, dibantu sama Saddam Hussein waktu itu. Dan belum cukup sampai di situ aja, wak. Saddam Hussein ini juga berhasil memajukan kekuatan militer mereka, sehingga kekuatan militer Irak ini dijuluki sebagai negara dengan tentara paling kuat nomor 5 di dunia. Pokoknya Saddam Hussein ini betul-betul membawa Irak menjadi negara yang lebih baik lah, wak. Nah tapi nih, wak, di balik prestasinya yang mentereng tadi itu, Saddam Hussein ini ternyata memiliki citra yang cukup buruk, wak, di mata dunia. Dia ini dikenal sebagai presiden yang sangat kejam, sangat bengis, dan juga sangat otoriter. Konon katanya nih, wak, ya, Saddam ini tidak segan-segan menghabisi atau memusnahkan orang-orang yang tidak sejalan dengan ideologinya. Pada tahun 1980, wak, katanya dia ini diisukan menjadi dalang utama di balik terjadinya pembantaian massal etnis Kurdi yang ada di Irak Utara, wak, FYI. Etnis Kurdi ini merupakan etnis yang memang beragama Islam, wak, tapi Syiah. Sementara mayoritas masyarakat Irak sendiri menganut Islam Sunni gitu. Nah di aksi genosida itu, wak, Saddam Hussein dikabarkan sudah menghilangkan nyawa 50.000 orang atau warga Kurdi gitu. Nah selain terlibat dalam aksi genosida di negaranya sendiri, wak, Saddam Hussein ini juga membuat Irak terlibat dalam pertempuran sengit sama negara-negara lain. Nah pertempuran inilah, wak, yang kemudian dikenal dengan sebutan The Gulf War atau Perang Teluk. Nah perang Teluk ini terjadi sebanyak 3 kali dalam 3 babak yang berbeda-beda juga. Babak 1 yaitu perang antara Irak lawan Iran, terjadi tahun 1980 sampai 1988. Nah perang kedua atau periode kedua ini Irak lawan Kuwait tahun 90 sampai 91. Terus perang ketiga atau periode ketiganya itu Irak lawan Amerika tahun berapa? 2003 sampai 2011. Dan by the way aku juga sudah pernah menjelaskan soal perang Teluk ini, wak, di video aku yang berjudul Kesaksian Naira. Aku sarankan kalian nonton video ini juga setelah nonton video ini. Nah di sini aku mau jelasin secara singkatnya aja lah tentang perang Teluk ini ya. Jadi intinya, wak, perang Teluk 1 ini yang kan ada perang Teluk itu kan ada 3 nih. Perang Teluk 1 ini perang yang terjadi pada awal tahun 1980 di mana kala itu Irak lawan Iran. Mereka berperang dengan sebuah misi untuk memperebutkan sebuah sungai strategis yang bernama Sungai Al-Sad. Wah, nah perang ini berlangsung selama 8 tahun dan baru berakhir ketika Saddam Hussein menarik mundur pasukannya dari Iran. Lalu selang 2 tahun kemudian pasukan Irak ini pun melakukan invasi militer nih ke negara tetangga mereka yaitu di Kuwait dengan misi mengambil alih kilang minyak yang menjadi sumber penghasilan utamanya Kuwait. Nah invasi Irak ke Kuwait inilah, wak, yang menandai pecahnya perang Teluk yang kedua. Dan perang ini pun berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, wak, dan baru berakhir ketika Amerika ikut campur dalam peperangan ini. Kala itu, wak, Amerika Serikat ini menurunkan bantuan kepada Kuwait dengan cara meluncurkan ratusan pesawat tempur untuk menyerang pasukannya Irak. Nah penyerangan itu membuat lebih dari 100.000 tentara Irak katanya tewas dan 300.000 diantaranya mengalami luka-luka. Nah melihat pasukannya kalah, akhirnya Presiden Saddam Hussein ini pun menarik mundur lah itu pasukannya dari Kuwait juga. Nah perginya pasukan Irak dari Kuwait ini menandai berakhirnya perang Teluk 2. Jadi 2 perang ini mundur dua-duanya, wak, Irak ini. Meskipun perang Teluk 2 ini berakhir, Irak ternyata masih mengalami sebuah masalah lagi, wak, yaitu mereka dijatuhi sanksi internasional oleh PBB. Sanksi itu berupa larangan bagi Irak untuk mengekspor minyak bumi ke negara-negara lain, dilarang mereka. Pelarangan ekspor itu tentunya berdampak sangat besar kali lah kan, karena di titik inilah, wak, Irak mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat parah nih. Nah kemerosotan ekonomi itu membuat sebagian rakyat Irak kecewa lah itu sama pemerintahan dari Saddam Hussein. Mereka menganggap bahwa Saddam Hussein ini tidak mampu memimpin Irak dan sudah saatnya untuk dilengsarkan nih. Nah, lalu di saat yang sama Amerika ternyata berambisi juga, wak, untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein. Hal inilah yang menjadi penyebab pecahnya perang Teluk ketiga tadi, sekaligus juga menjadi awal mula lengsernya Saddam Hussein dari kursi presiden. Masuk Amerika. Nah, mana kisahnya baru kita masuk. Nah jadi, wak, setelah Irak ini kalah dalam perang Teluk 2, Amerika ini kan berambisi juga nih untuk melengsarkan Saddam Hussein dari tahta presiden kan. Hal itu terjadi karena ternyata Amerika tergiur, wak, untuk menguasai sumber daya minyak milik Irak. Kan banyak kali itu. Nah tapi Amerika sendiri juga sadar bahwa selama Saddam Hussein ini masih menjadi presiden Irak, ya Amerika akan kesulitan kali lah dalam mewujudkan ambisinya itu. Secara Saddam Hussein orangnya juga tegas kali ya kan. Dia pasti nggak akan biarkan Irak dikuasai Amerika, wak. Nah hal itulah yang membuat Amerika berpikir, aduh susah juga nih
kalau kayak gini nih. Selama Saddam Hussein masih ada, kita bakal kesulitan nguasain Irak. Jadi kita harus melengsarkan Saddam Hussein secepatnya, kata Amerika. Nah, didorong sama pemikiran itu, Amerika akhirnya melancarkan sebuah strategi licik, yaitu menuduh Saddam Hussein memiliki senjata nuklir pemusnah massal yang sangat membahayakan dunia. Itu yang difitnahnya lah Saddam Hussein kayak gitu, karena dia punya senjata mematikan tuh kayak gitu. Dan selain itu Amerika Serikat juga memanfaatkan kemarahan sebagian rakyat Irak nih, untuk memuluskan rencananya dalam melenyapkan Saddam Hussein. Macam yang aku bilang tadi, setelah kalah dalam perang Turk II kan sebagian masyarakat Irak jadi kayak benci sama pemimpinnya kan, benci sama Saddam Hussein kan, Nah, nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Amerika ini pun memanfaatkan kebencian dari rakyat Irak ini dengan membentuk sebuah operasi khusus bernama Operation of Iraqi Freedom. Operasi ini bertujuan untuk membebaskan rakyat Irak dari kepemimpinannya Saddam Hussein. Kalian nggak suka kan sama Saddam Hussein kan? Udah, kalian nggak usah khawatir, kami akan bantu kalian untuk melengsarkan dia. Kalian tahu siapa kami kan? Amerika. Ya, tenang aja kalian, itu kata Amerika. Dan selain berjanji melengsarkan Saddam Hussein, Amerika ini juga berjanji akan mengadilinya atas segala kesalahannya selama memimpin Irak. Dengar itu rakyat Irak ini, yang rakyat Irak memang awalnya marah ini, setuju-setuju aja. Mereka dengan senang hati tuh membiarkan Amerika memasuki Irak dan memburu Saddam Hussein. Bayangkan sama kalian. Tapi di sisi lain, ada juga nih orang-orang yang memihak kepada Saddam Hussein tentunya dan berupaya untuk melawan campur tangannya Amerika. Nah, orang-orang ini yang menjadi garda terdepan bagi Irak dalam mengusir Amerika dari tanah air mereka. Amerika kok nggak usah ikut campur kau? Ini masalah negaraku. Kalian tuh negara asing, apa pula ikut campur ke sini? Nggak usah ikut balik kalian kayak gitu kan. Nah, orang-orang ini dengan gagah berani melawan pasukan Amerika yang datang hingga titik darah penghabisan nyawa. Tapi sayangnya dalam pertempuran itu mereka mengalami kekalahan. Pada tanggal 9 April tahun 2003, pasukan Amerika berhasil menumpas para pembelanya Saddam Hussein ini, sekaligus juga berhasil menduduki kota Baghdad, ibu kotanya Irak. Masuk mereka. Dan setelah mereka berhasil menguasai Baghdad, Presiden Saddam Hussein ini pun melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran Amerika. Nah, mengetahui sang target utama ini bersembunyi, Amerika pantang menyerah di sini. Mereka terus tuh berupaya untuk memburu Saddam Hussein hingga akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 2003, mereka berhasil menangkap Saddam Hussein di sebuah ruang bawah tanah di wilayah Ad-Daur namanya. Ketika ditangkap, Saddam Hussein ini dalam keadaan yang amat sangat mengenaskan, Sang presiden yang dulunya sangat disegani itu ditangkap dalam kondisi compang-camping dan sangat tidak terurus. Kalian tengok aja lah sendiri fotonya, kesian kali kan. Ditemukan ini Saddam Hussein yang mereka cari selama ini kan. Nah, singkat cerita, setelah berhasil menangkap Saddam Hussein, Amerika ini pun langsunglah menyeret Saddam ke pengadilan PBB dengan tuduhan, tuduhan tadi tuh, menyimpan ratusan senjata nuklir untuk kepentingan perang, kata mereka gitu. Menanggapi tuduhan itu, PBB pun segera langsunglah membentuk sebuah tim khusus juga untuk melakukan pengusutan lebih mendalam lagi. Tapi setelah melakukan penyelidikan mendalam ini, akhirnya diketahui bahwa Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal seperti yang dituduhkan sama Amerika. Nggak ada pandai-pandai Amerika, orang lagi difitnah kok Saddam Hussein di sini, Nah, karena tuduhan itu tidak terbukti, Dewan PBB pun tidak mau mengadili Saddam Hussein. Kayak mana mau ngadili orang nggak ada buktinya, Nah, dengar keputusan itu, Amerika rupanya nggak kehabisan akal dari sini, Mereka terus tuh memutar otak untuk piye caranya kita lenyapkan lah ini Saddam Hussein dari muka bumi ini, Dan setelah mencari berbagai cara, Amerika Serikat akhirnya menyeret Saddam Hussein ke pengadilan Irak, dan menghukumnya dengan hukum yang berlaku di Irak. Mungkin kau memang bisa lolos dari hukum PBB, tapi aku akan membuatmu dihukum di negaramu sendiri, itu kata Amerika. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, di sini Amerika pun mulailah melancarkan berbagai cara supaya Saddam Hussein dijatuhi hukuman setinggi-tingginya. Dan salah satu caranya adalah mereka merekrut jaksa yang sangat-sangat membenci Saddam Hussein. Jaksa ini adalah seorang pria yang bernama Rauf Abdul Rahman, Nah, konon katanya, Rauf ini menyimpan dendam kepada Saddam Hussein karena Rauf merupakan keturunan etnis Kurdi yang keluarganya menjadi korban genosida Saddam Hussein pada tahun 1980-an itu tuh, Kan dibantai habis-habisan sama Saddam Hussein kan. Dia tuh keluarganya salah satunya itu. Di sini Amerika tuh seakan-akan ingin memanfaatkan rasa dendamnya Rauf untuk ikut menghabisi Saddam Hussein juga. Dan betul aja, ketika pengadilan berlangsung, Rauf ini menjatuhkan Saddam Hussein dengan hukuman paling tinggi di Irak, yaitu hukuman mati dengan cara digantung. Dihukum di negaranya sendiri, Di sisi lain nih, waktu dengar dia divonis mati, Saddam Hussein bukan marah, bukan nangis, ketawa deh,
tertawa dan tidak terlihat takut sama sekali. Dia justru bilang apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalian memang bisa menghukumku sekarang, tapi percayalah, Allah yang akan mengadili kalian di akhirat nanti. Kalian semua tertipu sama fitnah Amerika. Itu katanya. Ada kok videonya. Semoga kami bisa masukin videonya di sini ya. Kalian tahu sendiri video kayak gini kan sensitif kan. Nanti kena marah aku sama YouTube, nggak boleh Nadia. Suruh aja orang tuh nonton sendiri Nadia katanya. Kalau memang nggak ada ya udah, mohon maaf lah, kalian carilah video sendiri. Itu kata Saddam Hussein kan, Wak. Dan ternyata perkataan Saddam Hussein ini betul adanya, Wak. Belakangan juga baru diketahui bahwa isu senjata nuklir tadi ya hoax. Memang sengaja dibuat sama Amerika aja untuk jatuhin Saddam Hussein, Wak. Tapi sayangnya itulah, kala itu memang tidak banyak orang yang percaya dengan perkataan Saddam Hussein, Wak. Dia ini kayak macam terpojok lah gitu. Sehingga apa? Dia pun tetap dijatuhi vonis mati atas tuduhan kepemilikan senjata nuklir dan juga atas kejahatan yang pernah dia lakukan ketika dia berkuasa dulu. Dan setelah divonis mati, Saddam Hussein pun diketahui menghabiskan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berita yang mengatakan bahwa ketika di penjara, dia ini dilarang untuk membawa Al-Qur'an nih di dalam selnya. Tapi meskipun begitu, dengan tenang Saddam Hussein bilang, boleh aja kalian melarang aku baca Al-Quran, nggak kalian kasih Al-Quran dalam sel aku ini pun nggak apa-apa. Tapi asal kalian tahu, tanpa memeganginya pun aku tetap bisa membacanya karena aku sudah menghafal isinya. Dengan kata lain apa? Saddam Hussein memang udah hafiz Quran, Wak. Udah hafal deh. Ambil Al-Quran tuh, aku udah hafal kok katanya. Nah, akhirnya singkat cerita, Wak, setelah menghabiskan kurungan kurang lebih 3 tahun di penjara, pada tanggal 30 Desember tahun 2006, Saddam Hussein pun akhirnya dieksekusi mati di tiang gantung. Di detik-detik terakhir sebelum dieksekusi, Wak, dia sempat membacakan 2 kalimat syahadat katanya, seolah-olah dia ini sudah berserah diri gitulah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala takdir yang sudah menimpanya. Digantung, meninggal Saddam Hussein. Oke, Wak, jadi itu tadi sedikit cerita tentang perjalanan hidup seorang Saddam Hussein. Menurut kalian bagian mana yang menarik perhatian kalian, Wak? Kalau aku tentunya semuanya yang aku masukin di sini yang kurasa cukup untuk kusampaikan sama kalian. Tapi yang bikin aku terenyuh ya, waktu dia teriak, rakyat Irak sudah tertipu fitnah Amerika. Waktu di persidangan tuh, kalian tengok videonya, Wak, sumpah merinding kalian. Kalau dipikir-pikir ya betul juga, kok bisa-bisa ya rakyat Irak dipercaya sama Amerika daripada mantan presidennya sendiri kan, Wak. Ya oke lah, mungkin Saddam Hussein ini adalah sosok pemimpin yang otoriter gitu, yang ambisius, tapi ya nggak bisa dipungkiri juga bahwa dia memiliki jasa yang sangat besar bagi kemajuan Irak kan. Nah, setelah Saddam Hussein wafat, Wak, Irak tuh terus-terusan tuh digoncang sama konflik besar yang membuat negara itu pun menjadi tidak stabil juga. Dan menurut beberapa artikel yang aku baca, Wak, 2 tahun setelah Saddam Hussein ini dieksekusi, ternyata banyak juga tuh kasus pemberontakan, ada juga kasus pemboman dan juga perang saudara antar etnis di Irak. Pokoknya kacau kali lah di sana, Wak. Dan berbagai kekacauan ini pun akhirnya membuat rakyat Irak diliputi rasa penyesalan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa mempercayai perkataan Amerika yang udah jelas-jelas justru akan menimbulkan kehancuran di negara mereka sendiri. Nah, itulah kan, coba aja kalau mereka percaya sama Saddam Hussein nih, Wak, mungkin yang kekacauan itu nggak bakal terjadi. Saddam Hussein masih hidup, masih tetap mempertahankan Irak mungkin ya, tapi walau memang udah jalannya kayak gini, memang garis takdirnya Saddam Hussein harus kayak gini kan, Wak, macam mana lagi. Tapi aku juga mau ingatkan, Wak, ini adalah informasi yang sangat singkat menurutku untuk kalian mengetahui soal yang lebih banyak lagi tentang Irak dan Saddam Hussein. Kalian bisa gali lagi informasi lebih lanjut, dan kalau misalnya ada juga informasi yang aku sampaikan di sini kurang atau memang ada yang keliru, kalian boleh tambahin aja atau perbaiki aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Dan beritahu juga ada informasi-informasi baru yang memang tidak aku cantumkan di sini di kolom komentar biar kami sama-sama tahu gitu. Oke, dah. Dah. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima